Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rinal. Bagi yang menonton channel ini, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di segmen kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah kisah horor tentang teror mayat. Kali aja ini bisa kejadian juga sama gua atau kalian. Oke, siapkan kopi, cemilan, dan cari tempat duduk yang nyaman coy. Oke, langsung aja kita masuk ceritanya. Pasang telinga, mode horor on. Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2014 ketika Fahrul mendapatkan kabar seorang kawannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Fahrul tidak terlalu akrab dengan temannya yang di sekolah Sabah itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Fahrul ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di Selangor. Pulang dari kubur, dia tuh tidak mandi dan ya ganti baju lah gitu kan. Ketika jenazahnya sampai, sudah hampir petang. Jam menunjukkan ya sekitar jam 6 lah ya, jam 18. Entah apa yang menyebabkannya, hati Fahrul bergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah disolatkan sekitar jam 18.30, jenazahnya langsung dimakamkan. Jenazah selesai dimakamkan sekitar pukul 19-an mendekati maghrib. Balik dari kuburan, saya tidak langsung membersihkan diri, kata Fahrul. Ya, saya tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat maghrib, saya mengobrol dengan teman-teman. Setelah itu, saya langsung tidur. Ya, karena besoknya ya harus kerja, kata Fahrul. Bermimpi aneh dan seram. Nah, malam esoknya baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Fahrul yang bekerja di Shah Alam tidur sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Ya, saat itu tidur sendirian malam itu di apartemen. Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Fahrul melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Fahrul tanpa mengeluarkan sepatah kata-kata pun. Melihat penampakan arwah penasaran, Fahrul langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh terjadi di depan matanya. Ketika Fahrul terbangun dari tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Ia nampak melalui celah dinding terlihat separuh badan saja. Waktu itu kondisi kamar memang ya remang-remang lah ya. Karena saya tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela. Setelah beberapa menit, makhluk itu tak juga menghilang. Saya baru yakin ia memang nyata. Saya langsung tutup selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok paginya, kata Fahrul. Mimpi dan penampakan seram muncul lagi. Waktu tidur di malam kedua, Fahrul menyalakan lampu, tapi dia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Setelah terbangun, makhluk itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Fahrul langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan. Karena memang sudah lelah saat pulang dari bekerja. Teror arwah penasaran hampir 1 minggu.
Pengalaman mimpi tapi itu nyata berlangsung terus-menerus hampir sekitar seminggu. Sampai akhirnya Fahrul tidak tahan. Dia keluar dari apartemen dan pindah ke rumah bibinya. Setelah pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi lagi. Fahrul juga sudah tidak pernah bermimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian seram itu, saya ada sedikit rasa takut untuk pergi ke kuburan. Apalagi kalau ada orang meninggal. Saat ada saudara meninggal, saya cuma sebentar di kuburan. Pas pulang saya langsung mandi, bersih-bersih diri, terus ganti baju katanya. Nah, itu adalah kejadian dari si Fahrul ya. Dia pergi ke kuburan, tidak ganti baju atau mandi selepas dari kuburan, dan dia dihantui oleh tadi ya, jenazah atau pocong yang tadi. Itu bisa kejadian juga sih sama gua atau kalian, karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi setiap ada orang ke kuburan, pulangnya tuh dibiasakan langsung mandi, supaya kata orang tuh tidak tercium bau kuburan gitu ya, tidak tercium aroma mistik yang dari kuburan dibawa ke rumah. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya, kalau kalian ada yang punya cerita horor atau cerita mistik yang pingin gue ceritain, bisa kirim ke email yang sudah gue cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kalian tidak ketinggalan video-video atau cerita-cerita horor terbaru selanjutnya. Gua Rinal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.